Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merakit mesin untuk motor Beat Scoopy Genio dari awal sampai mesin hidup. Durasi 16 menit, teman-teman pasti sudah bisa memahami. Nah, oke, pertama-tama kita cek dulu bagian oil jetnya, jangan sampai tersumbat ya. Kita semprot menggunakan cleaner ataupun menggunakan kompresor. Kemudian untuk proses pemasangan bagian kruk as, kita panasin di bagian crankcase sebelah kanan, karena crankcase sebelah kanan itu seret, jadi tidak bisa dimasukkan menggunakan sembarangan ya, apalagi pakai ludah karena ini besi ya, bukan kulit. Kemudian setelah didiamkan 5 menit sampai dingin, habis 1 cawan madu, 1 batang rokok, kita kasih pelumasan. Nah, setelah itu baru kita rakit, teman-teman. Kita kasih lem tribon, mau yang cair mau yang sealer. Kemudian pindowal di sini di tengah-tengah untuk jalur pompa oli, ada o-ringnya ya. Nah, di sini satu, kemudian di sini satu, ada 3 biji ya. Pindowalnya harus diperhatikan. Kemudian langsung saja kita pasangkan ya ke pasangannya supaya menjadi sempurna. Kalau nggak ada pasangannya itu tidak sempurna ya, teman-teman. Tidak bakalan bisa bekerja, sama halnya dengan kita ya. Nah, kemudian pasang baut-bautnya. Untuk baut-bautnya itu sama semua ya, jadi nggak bakalan tertukar, nggak bakalan pusing, teman-teman. Pasangkan saja, jangan sampai ketinggalan ya. Kemudian kita kencangkan dulu secara merata menggunakan kunci T8. Mau langsung dikencangkan boleh. Namun di sini saya menggunakan kunci torsi. Saya torsi di angka 15 Nm. Tergantung ya, ada yang 10 Nm sampai dengan 15 Nm. Itu tidak apa-apa ya, teman-teman. Yang penting di situ ya, di angka 10 Nm sampai dengan 15 meter. Kok 15 meter sih? Nm ya. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kalau kurang nanti kendor, kalau lebih nanti patah. Nah, kita putar, udah lancar kruk as. Pasang bagian sealnya ya. Nah, sealnya kita tojos menggunakan pipa saja sampai pas, kurang lebih berapa mili ya, jangan kebablasan. Nah, kemudian ini piston yang barunya ya. Piston yang baru udah saya quarter OS 0,5 ya. Jadi ukurannya itu 57,5 ya, teman-teman, untuk Beat. Karena untuk standarnya ukuran diameter pistonnya 57 ya, teman-teman. Nah, kemudian pasang dulu ring cacing ya. Ring cacing di bagian pen sebelah kiri di atas in ya. Kemudian ring tipisnya dipasang di bawah untuk yang mau yang bawah mau yang atas. Nah, jadi silang ya, silang kurang lebih berapa 30 derajat dari ring cacing ya. Nah, kemudian yang satunya di atasnya. Jadi kita kasih celahnya itu di ujung-ujung piston ya, di pinggir-pinggir piston. Supaya apa? Supaya meminimalisir gesekan. Jadi tidak langsung bergesekan dengan liner yang tengah ataupun yang atas ya. Jadi dia gesekannya untuk celahnya itu di pinggir-pinggirnya ya, teman-teman. Nah, jadi bukan di tengah-tengah yang bergesekan piston itu, tidak ya. Nah, dan cara pemasangannya yang hitam itu di bawah, kompresi 2, kompresi 1 itu yang tumpul ya di atas. Nah, jadi silang seperti itu, teman-teman. Kemudian jangan lupa ini nih, sepinya ya, sepi pen piston. Kadang ada teman kita yang lupa nih, lupa pasang pen piston, jadinya silinder kegerus, teman-teman. Silinder baret sama pen piston ya. Jadi harus diperhatikan, ini sepele tapi penting banget. Kemudian pasang pen piston. Untuk ukuran pen piston itu ukuran 12 ya. Tidak ada yang menyamai untuk motor sejenis ini. Jadi tidak bisa substitusi. Belum ada ya, teman-teman. Nah, kita pasang. Kemudian pasang ring, bukan ring, sepi ya. Sepi penguncinya. Mau dikasih lap mau nggak apa-apa lah. Yang penting jangan sampai menceleng ke dalam. Kemudian jangan lupa pasang 2 buah boss center ataupun pindowal. Kalau di saya disebutnya boss center, tapi kalau bahasa Belandanya itu pindowal ya, bahasa Belanda. Nah, jadi untuk pemasangannya harus masuk pindowalnya. Kemudian packing sengnya kita pasang dulu ya. Kemudian di bagian linernya kita kasih oli. Jangan kasih ludah, ini nanti karatan ya kalau dikasih ludah. Oli ya. Nah, kemudian kita masukkan dulu tensioner, lidah tensionernya dulu ya. Jangan sampai ke bawah, nanti saat memasukin piston nanti lidah tensioner ke bawah nanti nggak bisa masuk. Kemudian untuk memasukkannya, masukin dulu celahnya, kita tekan punggung ring piston ya. Setelah itu goyang-goyang. Namanya dimasukin, kalau nggak digoyang nggak enak. Kalau ini digoyang pasti masuk. Nah, kemudian ini masih belum masuk sempurna, tinggal kita ketuk dikit ya. Ketuk dikit. Karena untuk pindowalnya ada sedikit penyot ya. Penyot tadi saat pembongkaran. Nah, sampai rapat seperti ini ya, teman-teman. Kita lap sisa-sisa dahdir olinya.
jangan sampai nyisa. Kemudian pasang rantai keteng. Mau terakhir boleh pasang rantai keteng, mau sekarang boleh, mau nanti kapan-kapan boleh ya, asal dipasang aja. Nah, tarik aja seperti ini. Kita masukin ke bagian gigi yang dalam. Kalau yang luar itu kan buat pompa oli ya. Nah, oke, ini udah terpasang. Kita pasang bagian lidah tensioner bagian bawahnya. Nah, harus pas di belakangnya juga tuh, harus nancelep ke lubangnya. Nah, jangan lupa pasang 2 buah pindowel lagi, atas dan bawah menyilang ya. Ada yang sejajar, ada yang menyilang seperti ini. Jadi diperhatikan saja. Harus sampai masuk. Setelah itu tinggal kita putar-putar ya untuk pengecekan pistonnya sambil kita topkan. Top titik mati atas, piston sudah berada di titik mati atas supaya nanti pasang gigi sintrik. Jadi nggak perlu lihat top-top lagi. Kemudian pasang packing sengnya ya, pasang packing sengnya. Kemudian sekarang kita proses pemasangan bagian head ya. Nah, headnya ini udah dibersihkan, udah di-skir juga, pasang ring. Kemudian seal clamp yang baru. Nah, untuk seal clampnya bisa menggunakan motor Satria FU ya, Satria FU ataupun Jupiter MX. Nah, kemudian clampnya kita pasangkan. Kemudian ring, bukan ring, ini per clampnya yang rapat disimpan di bawah ya, yang renggang disimpan di atas. Biasanya yang renggang di atas itu suka ada cat ataupun markingnya. Kemudian pasang retainer dan kuku clampnya. Nah, kita tekan aja pakai jempol seperti ini, karena tangan saya lumayan kuat jadinya bisa pakai jempol ya. Kecuali untuk motor Scorpio saya ampun banget, pakai kunci sok juga masih mental-mental lah. Nah, udah masuk ya, dipastikan masuk sempurna. Tinggal kita kasih pelumasan saja ya di bagian batang klepnya supaya tidak kaget. Nah, di bagian bearing-bearing noken as kita kasih pelumasan. Kemudian untuk pemasangan bagian noken asnya ini harus diperhatikan. Jadi harus dipas-paskan, nggak bisa sembarangan pemasangannya ya. Harus ngepas ya teman-teman, karena ada ADS-nya. Jadinya susah kalau misalkan sembarangan masuk. Nah, oke, udah masuk ini teman-teman. Setelah masuk tinggal kita kunci menggunakan bautnya supaya tidak lupa, karena otak manusia itu terkadang lupa ya. Nah, lupa itu yang menyebabkan celaka ataupun kepatalan ataupun kelalaian. Jadi supaya tidak lupa langsung kita kencangkan seperti itu. Kemudian pasang rocker armnya ya. Rocker armnya ini berbeda, ada in, ada X nih. Jadi diperhatikan in dan X itu bedanya ini, ada tonjolan ADS-nya ya. Itu untuk mengelaukan kompresi ketika kita mau menghidupkan mesin ya, pertama kali di engkol ataupun di starter ACG. Kemudian pasang pen rocker armnya, bolak-balik boleh ya, karena sama aja, tapi disesuaikan dengan dudukan bautnya dan untuk coakan baut tusuk satenya. Jadi jangan sembarangan, nanti nggak bisa dipasang ke blok pistonnya karena terhalang oleh pen rocker arm ya. Jadi coakannya harus dipaskan dengan celah baut tusuk sate. Kita kencangkan langsung ya menggunakan bautnya. Nah, setelah kencang kita pasang langsung teman-teman. Jangan sampai terbalik ya, karena kalau terbalik audzubillah itu otaknya, otak udang namanya kalau terbalik. Nah, kita ketuk dikit ya menggunakan palu karet sampai merapat teman-teman. Setelah itu pasang baut yang pinggir, kemudian ring, kemudian murnya kita pasangkan juga. Kemudian kita kencangkan dulu menggunakan kunci T secara merata. Mau dikencangkan langsung boleh, yang penting kita gunakan feeling ya. Kalau pakai kunci torsi yang kiri itu sekitar 12 sampai dengan 15 Nm. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau yang ini, yang mur head, itu saya torsi di angka 18,5 Nm sampai dengan 20 Nm ya. Nah, itu patokannya seperti itu teman-teman. Oke, setelah kencang noken as harus diputar ya, diputar harus lancar, karena kalau terlalu kekencangan si mur headnya nanti noken as seret, jadi lahar noken as cepat rusak. Nah, kemudian penekan tensionernya kita lepas dulu, bautnya kita putar menggunakan obeng min kecil untuk mengunci ya sampai ke atas. Kemudian untuk pemasangan gigi sintrik, coakannya menghadap depan dan garisnya itu vertikal ya, apa horizontal ya, lupa duh. Nah, horizontal kayaknya ya. Jadi sejajar dengan blockheadnya ya. Nah, seperti itu untuk garisnya, sedangkan coakannya menghadap ke depan. Kita pasang bautnya ya, ada ringnya. Kita lepaskan penekan tensionernya sampai kencang rantai ketengnya. Kemudian kita kencangkan ya.
Nah, sebelum dikencangkan kita cek dulu ya, kita tojos lubang businya menggunakan obeng min sambil kita putar-putar dan dipastikan sudah top, tidak ada sedikit ataupun selisih satu mata untuk pengetopannya. Kita gunakan magnet ya. Kita gunakan magnet untuk menahan, kemudian kita putar ya, bautnya kita torsi 27 Nm untuk baut gigi sintrik ukuran M8. Nah, kita putar satu kali putaran saja sambil kita pengecekan ya. Kemudian kita sediakan kunci 9 ya untuk penyetelan celah klep. Nah, untuk penyetelan celah klep yang in saya setel di 0,10 sampai dengan 0,15 ya, yang in. Sedangkan yang X dari mulai 0,15 sampai dengan 0,25. Semakin renggang tenaga semakin lepas. Tapi jangan terlalu kerenggangan ya, jangan terlalu kerapetan. Kalau rapat standar ya, standar saja. Kalau standarnya ini 0,15, 0,20 ya teman-teman. Nah oke, saya setel seperti itu ya. Nah oke, setelah penyetelan klep, pasang lagi baut penekan tensionernya. Ada o-ringnya ya supaya olinya nggak lambere. Kemudian pasang filter kasa. Nah kemudian ada karetnya. Kemudian pasang baut-bautnya, jangan sampai tertukar, jangan sampai kepanjangan. Kemudian di bagian pompa oli kita kasih oli dulu. Kemudian ini ada penekan bearing kruk as ya. Jadi harus sesuaikan. Jadi untuk coakannya harus bisa menekan bearingnya. Nah sambil dicolak-colek pakai obeng min setting harus sampai ngepas. Setelah pas, udah tinggal kita pasang pernya. Nah pernya hati-hati jangan sampai jatuh ke bawah ya, karena repot tuh. Kalau saya sih punya ini apa namanya, gantar magnet ya, bisa diambil. Kalau yang nggak punya kan repot. Nah kemudian kita pasang gigi pompa oli dan pennya harus sampai ngepas ke giginya ya. Nah ini udah ngepas teman-teman. Tinggal kita kasih pelumasan di bagian karetnya ini. Kemudian pasang langsung ya, seal kruk as ganti. Mau dipasang belakangan, mau dipasang langsung boleh ya. Tapi mau dipasang langsung juga bagus. Yang penting jangan sampai melipat ya sealnya. Nah oke, udah pas, tinggal kita pasang bautnya dan ada ring tembaga 2 biji untuk mencegah oli lambere seperti itu. Kencangkan secukupnya. Nah setelah kencang kita pasang baut yang ini, yang atas ya, untuk penekanan bearing kruk as ya. Nah karena kalau nggak dibuka dulu nantinya rada susah, masukinnya keras. Kemudian pasang bagian spool ya, spool, gulungan spool kita paskan dulu kabel-kabelnya. Kemudian spoolnya dipaskan. Kemudian bautnya baut L 3 biji yang bundar seperti ini. Sedangkan di bagian CKP baut L nya yang agak ada payungnya seperti itu. Tinggal kita kencangkan saja menggunakan kunci L5. Kemudian pasang plat penahan kabelnya ya, supaya tidak tergulung ataupun terkikis oleh magnet ketika berputar kecepatan cepat banget. Nah oke, setelah kencang seperti ini tinggal kita pasang bagian magnet, paskan di bagian spinya. Setelah pas sampai masuk, pasang ring. Kemudian pasang mur, tinggal kita kencangkan saja secukupnya ya, 60 Nm pakai impact 3 kali jetrek udah cukup. Kemudian pasang bagian kipasnya jangan sembarangan, jadi tidak bisa sembarangan untuk kipasnya ya, harus pas dengan sesuaikan dengan lubang tonjolan di bagian kipas. Dan bautnya jangan sampai tertukar. Kemudian ring standar 2 dan spinya kita pasangkan juga. Oke, langsung maju ke oli ya. Kita isi olinya. Ini untuk tutupnya kok dipotong seperti ini, ada-ada saja ya. Semakin sulit saya mengencangkan tutup oli. Kemudian kita tes olinya sampai naik ke bagian head, supaya bagian head itu tidak pusing ya, kekurangan cairan. Nah saya putar pakai impact, udah keluar ya olinya tuh. Olinya sudah lancar, ditandakan ini udah bagus, oke 100%. Kemudian di bagian kop head ini ada semacam pindowel dan o-ring ya. Nah jangan sampai lupa pindowelnya dan o-ringnya. Kemudian langsung kita pasang. Nah setelah pasang, paskan. Kemudian untuk bautnya itu ada semacam seal ya, karet. Nah karet seal ini, jangan sampai terbalik juga yang out di bagian luar ya. Kata siapa out di bagian dalam ya, tidak ada ya. Harus bisa bahasa Inggris. Kencangkan saja ya secukupnya. Kemudian ini ada karet peredam getar nih untuk cover engine ya. Nah pasang. Kemudian cover anti jeduk di bagian bawah kita pasang ya, plat ya. Kemudian cover engine-nya kita pasangkan yang bawah dulu, kemudian baru kita pasang yang atas. Tinggal kita klip-klipkan ya, harus sampai ngetrek
cetrek-cetrek gitu ya, harus enak. Kemudian baut skrupnya ada 2 biji kiri dan kanan ya. Kemudian di sini baut 10 yang ringnya lebar. Kemudian pasang koil. Nah, kita cetrek-cetrekin, pas-pasin. Nah, bautnya jangan sampai tertukar. Gak apa-apa sih tertukar juga, asal ada gantinya dan sesuai ukurannya, gak apa-apa ya. Tapi jangan sampai tertukar karena berbeda-beda itu setiap panjangnya. Kemudian pasang ini kabel EOT-nya, kemudian kabel koilnya nih, kabel koilnya yang putih di dalam, yang hitam di luar ya, supaya nggak keliru, supaya motor nanti hidup. Kalau tertukar kan mesin mati nantinya ya. Jangan sampai tertukar. Kemudian roller udah saya ganti menggunakan yang baru, tinggal kita pasang saja. Kemudian pasang panbel, kemudian pasang kipasnya, tidak ada ring selip di bagian dalam untuk motor Beat New ya. Kemudian gigi engkol ring. Nah, ring. Kemudian mur 22. Langsung saja kita kencangkan. Oke, yang depan udah, tinggal kita pasang pulis kondari ya. Nah, seperti ini, pasang mangkok, pasang ring, kemudian pasang mur, kemudian langsung kita kencangkan, kemudian sediakan tutup ataupun covernya ya, langsung pasang. Nah, kencangkan menggunakan kunci 8T dan kunci L5. Kemudian pasang arm ya, swing arm, ada karetnya dipasang, jangan sampai terbalik juga posisinya. Nah, posisinya seperti ini, pasang bautnya dari sebelah sana, kemudian pasang mur, kemudian tinggal kita kencangkan. Oke, ini udah selesai, tinggal kita naikkan saja. Kalau naikkan mesin itu udah bisa pasti teman-teman ya. Nah, perhatikan di sini sensor ICP, EOT udah terpasang, TPS, injektor, selang injektor, kabel gasnya udah terpasang, semuanya udah saya pasangkan ya teman-teman. Pokoknya soket-soketnya udah saya pasangkan, tinggal kita tes saja, hidupkan. Nah, ini motor sudah hidup kembali ya, kita geber-geber, knalpot sudah tidak ngebul dan ini sudah tidak indrayan karena saya mintanya langsung jos. Manfaat.